Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini sudah sampai pada 2 Samuel 11 ayat yang pertama. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Haleluya. Jadi kisahnya saudara pada 2 Samuel 11 ini di mana kisah Daud bersama dengan Batseba, di mana Daud ini melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bukan hanya saja dia sudah meniduri Batseba, bukan hanya saja dia berbuat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dengan Batseba, tetapi dia juga merencanakan pembunuhan terhadap Uria. Dan dia merencanakan itu supaya Uria mati sehingga dia bisa mengambil istri dari Uria ini menjadi istrinya. Ini adalah suatu kejahatan di mata Tuhan. Dan kejahatan ini dimulai dari mana saudara? Ayat yang pertama ini dikatakan bahwa pada pergantian tahun harusnya raja-raja itu biasanya maju berperang untuk mereka memperlebar kekuasaannya, untuk dia menguasai kota-kota supaya daerah kekuasaannya semakin hari semakin banyak yang ditaklukkan. Tetapi saat itu sepertinya Daud enggan untuk ikut berperang dan dia malah menyuruh Yoab beserta dengan seluruh orang Israel untuk maju berperang, dan dia sendiri tinggal di Yerusalem. Dan di saat dia tinggal di Yerusalem, di saat itulah dia mengalami kejatuhan. Dan ketika dia memandang, ketika dia melihat Batseba, ada suatu rasa dia ingin memiliki untuk Batseba ini, dan akhirnya terjadilah dosa yang mendukakan hati Tuhan. Dan kita tahu bagaimana kisahnya. Daud merencanakan pembunuhan terhadap suami dari Batseba ini yang adalah Uria. Dan begitu luar biasa, Daud yang adalah orang yang hatinya bersih di hadapan Tuhan, Daud yang diurapi Tuhan, Daud yang telah diberikan kekuasaan oleh Tuhan, dia telah menjadi raja di Israel. Tetapi saat itu karena dia melewatkan peperangan bersama dengan orang-orang Israel, maka di saat itulah dia tergoda dan dia tergelincir dan dia mendukakan hati Tuhan. Hari ini saudara, kalau saudara diberikan kesempatan untuk berperang bersama dengan Tuhan, maka lakukanlah itu. Janganlah engkau berdiam diri, jangan engkau bermalas-malasan, jangan engkau lari dari apa yang menjadi tanggung jawabmu. Ketika engkau harus berperang, engkau harus juga maju berperang. Karena kalau tidak, maka engkau akan menjadi orang seperti Daud. Dia akan mengalami kejatuhan. Dia mulai akan mengalami yang namanya godaan yang membuat dia akhirnya jatuh, terpeleset dan mendukakan hatinya Tuhan. Hari ini kita belajar satu hal saudara. Mari kita tetap pegang firman Tuhan. Ketika Tuhan sudah memerintahkan dalam kehidupan kita untuk kita maju berperang, untuk kita bersama-sama dengan Tuhan untuk mengalahkan musuh kita, maka jangan pernah kita berkata tidak untuk kita maju berperang bersama dengan Tuhan. Karena kalau kita tidak menuruti apa yang menjadi perintah Tuhan, maka kita akan menjadi pribadi yang akan mudah digoyahkan dan iman kita akan digoncangkan. Dan di saat itulah kita akan menjadi orang yang mendukakan hati Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita. Biarlah kehidupan kita hari ini tetap taat dan setia untuk kita selalu bersama-sama dengan Tuhan untuk mengalahkan setiap musuh kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat. Haleluya, amin.